Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 548. Melihat kerumunan penduduk yang berisik, Wira langsung mencabut pedang treksa miliknya. Pedangnya yang tajam itu mengejutkan banyak orang sehingga semuanya langsung melangkah mundur. Wira menyuruh Danu untuk mengambil sepotong daging di dapur, lalu menusukkan pedangnya ke daging itu. Kemudian, Wira berbalik ke arah kerumunan dan mengayunkan pedangnya lagi. Daging bertulang itu seketika terbelah menjadi dua bagian. Setelah itu, Wira pergi ke ruang baca untuk mengambil buku catatan yang digunakan Patli sehari-hari dan menaruhnya di samping tulisan Wira di lantai. Para penduduk dusun kebingungan dan tidak mengerti apa yang sedang Wira lakukan. Sebelum kita bahas ucapan Kama itu benar atau palsu, coba kalian lihat ketajaman pedangku ini. Kalau yang membunuh Patli itu aku, lukanya nggak akan seperti ini. Selain itu, kalau Pama diserang dengan pedang ini, dia juga nggak akan mati seperti ini, jelas Wira. Wira lalu menatap para penduduk dan lanjut berkata, tulisan, Wira, itu memang namaku, tapi kalian lihat tulisan tangan Patli dan tulisan di lantai ini. Memangnya sama. Sekelompok petugas patroli itu mungkin bisa melakukan fitnah, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan pedang treksa, apalagi sampai meniru tulisan Patli. Semua ini adalah kejanggalan yang bisa disadari dengan sangat mudah. Akan tetapi, para penduduk ini kurang pintar. Bagi sekelompok orang itu, yang terpenting adalah memprovokasi penduduk. Ketika saatnya tiba, sekelompok penduduk ini akan menjadi saksi untuk melawan Wira. Namun, Agra dan kelompoknya tidak menyangka bahwa Wira akan kembali secepat ini. Sepertinya memang begitu. Pedang yang menembus dada Pak Patli lebih lebar. Pedangnya setajam itu, dia seharusnya bisa membelah Prama menjadi dua bagian hanya dengan satu tebasan. Kedua tulisan itu juga berbeda. Dilihat dari luka pedangnya, seharusnya memang bukan dia pelakunya. Tapi apa ada yang begitu bodoh hingga berani datang dengan membawa pedang yang membunuh Pak Patli? Tulisan darah itu juga, tulisan yang ditulis orang sekarat pasti akan berbeda dari biasanya. Saat membandingkan bentuk luka itu, sekelompok orang mulai berdebat. Ada orang yang setuju dan ada orang yang masih bersikeras bahwa Wira adalah pelakunya. Aku pergi pukul 5 pagi ini. Ada banyak orang yang seharusnya sudah bangun dan melihat kelompok kereta kuda kami pergi, kata Wira. Wira tidak ingin berdebat dengan sekelompok orang tersebut. Dia mencari dalam kerumunan, lalu menatap beberapa orang yang terus diam. Kemudian, Wira pun berkata, pagi tadi memang berkabut, tapi rumah kalian yang paling dekat. Aku nggak percaya nggak ada yang melihat pelaku sebenarnya. Aku tahu kalian mungkin takut ada orang yang akan datang balas dendam, tapi bagaimana Patli memperlakukan kalian biasanya? Apa kalian tega melihat orang yang membunuh seluruh keluarganya berkeliaran bebas? Apa kalian nggak merasa bersalah? Setelah berhenti sejenak, Wira lanjut berkata, aku nggak minta kalian membantunya balas dendam, aku hanya mau kalian keluar dan beri penjelasan. Aku sendiri yang akan membalaskan dendam Patli. Aku punya uang dan anggota, yang kuminta hanyalah kesediaan kalian untuk bersaksi. Aku pasti akan membalaskan dendam ini. Jadi, kalian juga nggak usah merasa bersalah. Para penduduk saling memandang dan mencari siapa yang telah melihat pelaku sesungguhnya. Aku melihat pelakunya. Seorang tetangga yang berdiri di dekat berjalan keluar sambil menangis. Dia berkata, aku melihat Kama mendobrak pintu rumah keluarga Patli. Gak lama kemudian, aku mendengar suara teriakan. Setelah sekelompok orang itu pergi, Kama mulai berteriak ada pembunuhan. Aku takut Kama akan balas dendam padaku. Jadi, aku gak berani bicara. Aku juga melihatnya. Pagi-pagi buta, Kama membawa 5 orang datang ke rumah Pak Patli. Aku juga melihat Kama bersama dengan 5 orang itu. Ada 3 orang penduduk dusun yang berjalan keluar satu persatu. Apa? Ternyata Kama. Kenapa dia mencelakai Pak Patli dan malah memfitnah Tuan Wira? Dasar brengsek. Beraninya dia maling teriak maling dan juga pergi melapor ke petugas patroli. Sandiwaranya bagus sekali. Begitu ketiga orang itu keluar dan ditambah kesaksian Mada serta berbagai bukti yang ada, para penduduk pun akhirnya percaya. Mereka pun berteriak dengan marah dan berniat untuk balas dendam. Sudahlah, kalian gak perlu mengurus urusan balas dendam. Serahkan saja padaku. Wira mengeluarkan sekantong uang dan berkata,
bawa sekelompok orang untuk membeli beberapa peti yang bagus di kota. Lakukan pemakaman untuk Patli dan keluarganya. Ada seorang warga dusun berjalan keluar, lalu menerima uang itu dengan ketakutan dan pergi dengan membawa belasan orang. Kemudian, David berkata, "Tuan, apa kita perlu pergi sekarang?" Berhubung sekelompok orang itu berniat memfitnah Tuan, mereka pasti punya rencana lain lagi. Tinggal di sini sangat berbahaya. Tatapan Wira menjadi suram, lalu dia menjawab, "Enggak, kita tinggal di sini untuk menunggu mereka." Sekelompok orang itu pasti tidak menyangka bahwa Wira akan bertemu Mada di tengah jalan. Wira bahkan bisa kembali secepat ini dan menemukan saksi di antara para penduduk dusun. David pun berbalik dan keluar untuk mengatumnya. Sementara itu, Wira duduk di samping jasad Patli di bawah teras dan berkata dengan sedih, "Patli, maaf, kemarin aku nggak kasih tahu kamu. Aku ini Wahyudi, penasihat militer yang mengalahkan pasukan berkuda bangsa Agrel. Awalnya, aku berencana memberitahumu kebenarannya setelah kita pergi ke dusun Darmadi. Nggak disangka, semuanya sudah terlambat. Aku benar-benar nggak ngangka mereka bisa begitu serakah dan kejam. Ternyata, aku belum cukup mengerti tentang dunia ini." Sorot mata Danu dipenuhi amarah. Ini pertama kalinya setelah sekian lama dia melihat Wira sesedih ini. Tiba-tiba, David mendekat dengan cepat dan berseru, "Tuan, Kama sudah membawa para petugas patroli itu kemari." Tatapan Wira seketika menjadi dingin. Dia berkata, "Biarkan mereka masuk." Bab 549. Di luar dusun Pranowo, Agra datang membawa 20 petugas patroli bersama Kama. Sebelumnya, mereka berpisah di rumah Patli. Setelah Kama memanggil penduduk dan memfitnah Wira, dia pun pergi untuk melapor kepada petugas patroli. Di sisi lain, Agra dan anggotanya langsung mengganti pakaian di rumah kepala desa yang ada di sekitar setelah meninggalkan rumah Patli. Kemudian, mereka menyamar sebagai petugas patroli yang sedang bertugas dan kebetulan bertemu dengan Kama yang ingin melapor. Akhirnya, mereka berkumpul lagi dengan cara yang wajar dan kembali ke dusun Pranowo. Namun, agar terlihat lebih nyata, mereka melakukan perjalanan bolak-balik selama 2 jam lebih. Saat ini, Kama rasa campur aduk. Patli adalah orang yang begitu baik, seluruh penduduk dusun termasuk preman seperti dirinya pernah mendapat bantuan dari Patli. Dia tentu merasa sangat bersalah. Namun, demi menyelamatkan hidupnya, dia mau tak mau mendengar perintah Agra untuk ikut memerkosa Siska. Semua ini sudah menjadi beban berat dalam hatinya. Akan tetapi, saat teringat Agra berjanji akan memberikan 66 hektare sawah milik Patli, Kama pun seketika menjadi bersemangat. Dengan memiliki 66 hektare tanah itu, dia akan menjadi seorang tuan tanah. Meskipun begitu, saat ini dia tetap merasa takut. Kama berkata dengan suara gemetar, "Pak Agra, apa hal ini benar-benar aman? Bagaimanapun, Patli itu sarjana kabupaten. Jangankan sarjana kabupaten, biarpun dia itu sarjana provinsi, sekarang dia sudah mati." Agra mendongak, lalu melanjutkan, "Orang yang mendambakan kecantikan Siska dan membunuhnya setelah memerkosanya itu Wira. Apa hubungannya denganmu?" "Gak ada hubungannya," jawab Kama sambil menggeleng. Kemudian, dia bertanya lagi dengan nada khawatir, "Tapi, kulihat Wira itu punya 20 kereta kuda dan lebih dari 30 ekor kuda. Dia nggak terlihat kayak orang biasa. Apa gugatan ini benar-benar bisa menangkapnya?" "Tentu saja bisa." Agra mencibir dan lanjut berkata, "Saat ini, dia sama sekali nggak punya dukungan pejabat. Lagian, biarpun dia punya, situasinya juga nggak akan berubah. Kita punya bukti yang kuat, dan juga kesaksian seluruh penduduk dari dusun kalian. Jadi, dia tetap akan menanggung kesalahan ini. Di kota pusat pemerintahan Lokana, prefektur adalah orang yang paling berkuasa." Berhubung ingin menghukum Wira, Dirja pun menyuruh Agra untuk membuat Wira dijatuhi hukuman mati. Agra mendapat kabar bahwa Wira sepertinya agak hidung belang. Jadi, dia pun membuat jebakan seperti ini. Sekarang segala rencananya berjalan dengan sempurna. "Baguslah," ucap Kama sambil menghela napas lega. Kedua kakinya yang lemas menjadi sedikit bertenaga. Begitu masuk ke dusun, Kama mendadak menyadari bahwa ada banyak penduduk dusun yang menatapnya dengan penuh amarah. Kama pun merasa gugup dan berkata, "Pak Agra, tatapan penduduk dusun ini sepertinya kurang beres. Itu tatapan ingin membunuh orang. Mereka ingin membunuh Wira." "Nggak perlu takut," sahut Agra.
Agra yang merasa bahwa semuanya berada dalam genggamannya pun menenangkan Kama dengan percaya diri. Setibanya mereka di depan rumah Patli, para penduduk dusun menatap Kama, Agra, dan sekelompok petugas patroli itu dengan tatapan penuh amarah. Namun, masih ada beberapa yang tidak percaya pada Wira dan tetap menunjukkan kecurigaan. Kemudian, Kama berdeham dan berkata, "Penduduk dusun sekalian, waktu aku mau pergi cari Pak Kepala Desa untuk melapor, kebetulan aku bertemu Pak Agra yang sedang bertugas di luar. Dia pun langsung membawa petugas patroli kemari. Dendam Patli dan keluarganya sudah bisa dibalaskan. Wira itu pria biadab, dia nggak akan bisa kabur lagi." Tatapan para penduduk tampak sangat mengerikan. Jika tidak ada penjelasan dari Mada sebelumnya, mereka benar-benar akan percaya pada ucapan Kama. Akan tetapi, sekarang semuanya mundur. Aku mau segel lokasi kejadian dan menyelidikinya untuk mengumpulkan bukti kejahatan. Tanpa memedulikan para penduduk itu, Agra langsung melambaikan tangannya dan para petugas patroli langsung mendorong para penduduk untuk menjauh. Kemudian, Agra melangkah maju dan Kama bergegas ke depan untuk membuka pintu. Brooke, setelah melirik ke dalam sekilas, kedua kaki Kama seketika menjadi lemas. Dia langsung berlutut di lantai. Apa yang terjadi? Agra melirik ke dalam, lalu mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kamu siapa? Kenapa ada di lokasi kejadian? Cepat keluar." Seorang pemuda duduk di teras tanpa ekspresi. Ada sebuah pedang treksa mengkilap yang tertancap di sisinya. Di sampingnya, ada seorang bocah dengan pakaian yang compang camping. Di aula yang ada di belakang pemuda itu, kelima jasad sudah ditutupi dengan kain putih dan diletakkan dengan rapi. Kemudian, Wira tersenyum dan berkata, "Kamu buat jebakan untuk mencelakaiku, tapi malah nggak tahu aku ini siapa. Apa aku harus mengataimu bodoh atau tolol? Apa, kamu itu Wira? Nyalimu besar sekali. Beraninya kamu kembali setelah membunuh Patli dan keluarganya." Seru Agra. Bab 550. Raut wajah Agra langsung berubah drastis. Dia menghunuskan pedang ekor kerbau miliknya, lalu mengarahkannya ke dalam rumah. Dia melirik ke sekitar dengan cemas. Menurut rencana, datang ke rumah Patli hanyalah sebuah formalitas. Agra akan segera menetapkan kasus ini, lalu kembali ke kota pusat pemerintahan Lokana. Dalam perjalanan, dia akan kebetulan bertemu dengan kelompok Satria, lalu kembali ke dusun ini dan menangkap Wira bersama-sama. Dengan begitu, tugas yang diperintahkan Dirja akan selesai. Akan tetapi, sekarang Wira malah berada di lokasi kejadian, seolah-olah sedang menunggu kedatangan mereka. Hal ini membuat Agra merasa ada yang tidak beres. Aku tentu saja harus kembali. Kalau aku nggak balik, siapa yang akan membantu Kak Patli membalaskan dendamnya? Jawab Wira. Dia langsung bangkit sambil menggenggam pedang treksa, lalu berjalan ke depan selangkah demi selangkah dengan tatapan yang mengerikan. Balas dendam apa? Raut wajah Agra pun berubah. Dia terus mengukuhkan tuduhannya dengan berkata, "Dasar orang biadab. Patli berbaik hati membiarkanmu tinggal di rumahnya, tapi kamu malah memerkosa istrinya dan membunuh seluruh keluarganya. Kamu bahkan nggak melepaskan anak yang berusia 5 tahun. Kamu benar-benar bukan manusia. Pengawal, tangkap dia." Dua orang petugas patroli langsung menghunuskan pedang mereka dan menerjang ke arah Wira. Plak, plak, sebelum mereka sampai di hadapan Wira, Danu sudah terlebih dahulu melompat turun dari atap dan memukul kedua orang tersebut dengan tongkat panjang. Hanya satu orang nggak akan bisa menghentikan 20 orang. Pakai busur, sorot mata Agra menjadi suram, lalu dia mengayunkan pedangnya dengan tatapan dingin. Kedua petugas patroli yang lain segera menarik busur silang mereka. Jelep, jelep, namun, sebelum mereka sempat bertindak, David bergerak dengan cepat dan melemparkan dua buah pisau lempar yang menembus pergelangan kedua petugas patroli itu. Klang! Kedua petugas patroli itu menjerit kesakitan dan busur silang mereka juga terjatuh ke lantai. Saat melihat Danu dan David, Agra merasa seolah-olah sedang ditatap oleh hewan ganas. Dia pun langsung merasa gugup, lalu berbalik dan berkata, "Cepat pergi. Ayo pulang dan panggil anggota lain." Tanpa memedulikan keempat petugas patroli yang terluka, sekelompok orang itu langsung panik dan hendak menerjang keluar. Namun, baru saja berjalan beberapa langkah, mereka pun mematung di tempat. Ada sebanyak 30-an pria parubaya berbaris di hadapan mereka. Mereka semua memancarkan aura membunuh yang ganas. Bagi mereka, menghadapi kedua orang barusan sudah sangat sulit. Sekarang,
jumlahnya malah bertambah 30-an orang lagi. Mereka tentu lebih tidak mungkin bisa melawannya. Kalian mau apa? Kami ini petugas patroli, membunuh kami setara dengan memberontak. Seluruh keluarga kalian juga akan dihukum mati. Agra mengancam dengan tatapan yang tajam, lalu melanjutkan dengan tegas, Wira, kasus ini belum diputuskan. Orang yang menuduhmu sebagai pembunuh hanyalah Kama. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Agra berpikir untuk membiarkan hal ini berlalu terlebih dahulu. Setelah dia pergi dan menemui Satria, mereka bisa kembali dengan prajurit untuk melawan Wira lagi. Salah paham, Wira mencibir, kalau begitu, aku mau tanya sama saksi mata itu. Seorang prajurit tua dari pasukan Zirah Hitam menyeret Kama dan melemparkannya ke hadapan Wira. Wira memiringkan tubuhnya ke depan dan menatap Kama dengan dingin. Dia bertanya, yang membunuh Patli sekeluarga itu aku atau orang lain? Aku hanya mau tanya satu pertanyaan ini. Aku. Kama tampak gugup dan tidak bisa mengatakan apapun untuk beberapa saat. Dia melemparkan tatapan memohon kepada Agra, tetapi sorot mata Agra tampak suram. Jadi, dia pun tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Wira mengerutkan keningnya, lalu prajurit tua pasukan Zirah Hitam mengayunkan pedang Treksa dan langsung memotong jempol Kama. Kama berguling-guling di tanah dan menjerit histeris sambil memegang jempolnya yang putus. Kemudian, dia meringkuk dan berkata sambil menangis, Tuan Wira, ampunilah aku. Aku akan mati kalau mengatakannya. Kamu itu orang yang baik, ampunilah aku. Kumohon, kasihanilah aku. Wira mencibir, aku orang baik. Jadi, aku pantas difitnah oleh Hanu. Krak, prajurit tua pasukan Zirah Hitam itu langsung menginjak lengan Kama hingga patah. Rasa sakit yang luar biasa membuat Kama kejang-kejang. Pada akhirnya, dia pun mengaku, Tuan Wira, ampun. Pak Agra yang memaksaku melakukan semua ini. Dia bilang akan memberiku 66 hektare tanah dan menyuruhku bekerja sama untuk memfitnahmu, juga memerkosa Siska. Kalau aku menolak, dia akan membunuhku. Aku juga terpaksa melakukannya. Aku ini hanya preman kecil, aku nggak berani melakukan hal sejahat ini. Para penduduk yang berkerumun langsung murka begitu mendengar pengakuan Kama. Ada banyak orang yang menatap Agra dengan geram, seolah-olah ingin langsung menelannya. Kamu berani memfitnahku dengan bilang aku yang kasih instruksi. Apa buktimu? Tanya Agra. Ekspresi Agra langsung berubah. Dia menatap Wira dan berkata, Tuan Wira, kurasa Pak Patli sekeluarga dicelakai preman ini. Dia melakukannya demi uang dan nafsu, lalu memfitnahmu setelah tujuannya tercapai. Aku akan menangkapnya ke pengadilan dan menegakkan keadilan untukmu. Bab 551. Bajingan kamu. Maki Kama dengan marah. Kemudian, dia menunjuk 4 petugas patroli seraya berkata, Tuan Wira, aku berkata jujur, merekalah yang menyuruhku. Petugas patroli ini membunuh Pak Patli, petugas patroli itu membunuh Pramadana. Mereka berempat melecehkan Kak Siska, lalu membunuhnya juga. Tinju Wira terkepal dan urat nadinya menonjol karena marah. Dia memandang keempat orang itu seolah-olah melihat orang mati, lalu berkata dengan penuh penekanan, tangkap mereka hidup-hidup. 4 veteran pasukan Zirah Hitam segera maju. Keempat petugas patroli itu menghunus pedang mereka. Namun, begitu mereka mengangkat pedang ekor kerbau, pedang Treksa sudah menempel di leher mereka. Agra dan petugas patroli lainnya mengacungkan pedang mereka, tetapi begitu melihat 20-an veteran pasukan Zirah Hitam, Danu, dan David, mereka hanya bisa membeku sambil mengernyit. Detik berikutnya, mereka berempat dikawal oleh veteran pasukan Zirah Hitam dan dipaksa berlutut di depan Wira. Wira memandang keempat orang itu tanpa ekspresi dan berkata, aku hanya ingin tanya satu hal, siapa yang memerintahkan kalian melakukan ini? Keempat petugas patroli ini bertekad untuk tutup mulut. Wosh! Wosh! Para veteran pasukan Zirah Hitam mengayunkan pedang mereka. Setiap kali diayunkan, pedang Treksa memotong satu jari para petugas patroli. Beberapa saat kemudian, mereka berempat sudah kehilangan 5 jari. Tampaknya, jari tangan yang lainnya pun tidak akan bisa dipertahankan. Salah satu petugas patroli berseru, Pak Agra yang menyuruh kami. Dia menjanjikan promosi dan uang banyak setelah kami melakukan pekerjaan kotor ini. Wira menoleh pada Agra dan berkata, Pak Agra, sekarang giliranmu untuk menjelaskan, kenapa kamu memfitnahku. Semuanya, lawan mereka sekuat tenaga. Seru Agra sambil menggertakkan gigi.
Dia segera menghunus pedangnya dan berusaha keluar dari kepungan para veteran pasukan Sirah Hitam. Tugas kotor ini diperintahkan oleh prefektur. Jika Agra membocorkan hal ini di depan umum, dia pasti tidak akan selamat meski kembali ke kota. Wosh! Wosh! Para petugas patroli menghunus pedang mereka, lalu bertarung sekuat tenaga. Namun, para petugas patroli ini biasanya hanya berurusan dengan pencuri kecil dan rakyat biasa. Mereka jelas bukan tandingan para veteran pasukan Sirah Hitam yang berpengalaman dalam banyak pertempuran. Alhasil, mereka semua berhasil ditundukkan dalam sekejap. Wira melirik pada salah seorang veteran pasukan Sirah Hitam. Krak, krak, krak. Veteran pasukan Sirah Hitam itu langsung mematahkan kedua lengan Agra dan salah satu kakinya. Si kepala petugas patroli kota pusat pemerintahan Lokana ini akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kamu jelas-jelas tahu siapa yang ingin menindasmu. Kenapa kamu masih memaksaku mengatakannya? Apa itu ada artinya?" "Ada." Wira menunjuk mayat di aula dan berkata, "Aku ingin memberikan penjelasan pada Kak Patli." Krak, veteran pasukan Sirah Hitam tadi menginjak kaki Agra yang lain. Agra yang tidak bisa menahan sakit karena patah tulang akhirnya berteriak, "Aku mengaku, aku akan mengaku sekarang. Pak Dirjalah yang menyuruhku membunuh mereka untuk menjebakmu. Aku juga terpaksa, tolong ampuni aku." Orang-orang di sekitar saling memandang dengan syok. Tidak ada yang menyangka bahwa prefektur kota pusat pemerintahan Lokana adalah dalang di balik masalah ini. "Dirja," geram Wira. Meskipun dia tahu bahwa Dirja adalah pelaku utamanya, saat ini hati Wira tetap dipenuhi dengan niat membunuh. Dadanya kembang-kempis karena amarah, lalu dia mengibaskan tangannya dan berujar, "Kirim mereka semua untuk menghadap Kak Patli." Wosh! Wosh! Para veteran pasukan Sirah Hitam ini tertegun sejenak, tetapi mereka segera menebaskan pedang tanpa ragu. 5 pedang yang bersinar dingin ditebaskan serentak. Kama dan keempat petugas patroli langsung dipenggal. Darah mengalir dan kepala berguling ke samping, lalu kelima mayat tanpa kepala itu roboh ke tanah. Penduduk desa tercengang kaget. Wira sudah membunuh pejabat, apa dia berniat memberontak? Agra yang syok pun berkata dengan suara bergetar, "Bi, berani sekali kamu membunuh pejabat. Apa kamu ingin memberontak? Ini adalah kejahatan serius. Besar sekali nyalimu." Hati Danu dan David juga terasa muram. Membunuh pejabat sama artinya dengan melakukan pemberontakan. Hukuman atas kejahatan serius itu adalah pembantaian seluruh keluarga. Ucapan Agra memang benar, tetapi jika Wira meminta mereka untuk bertindak, mereka tidak akan pernah ragu-ragu. Wira melirik Agra sekilas dan berkata, "Habisi juga dia." David berjalan menghampiri Agra dengan membawa pedang. Agra langsung bersujud dan memohon belas kasihan dengan air mata berlinang, Tuan Wira, aku bersalah. Mohon ampuni aku juga dipaksa." Tepat saat David hendak memenggal kepala Agra, seorang veteran pasukan Sirah Hitam mendadak datang dengan menunggang kuda dan berseru, "Gawat, Tuan." Satria datang dengan pasukannya. Jarak mereka tinggal 1,5 km jauhnya dari sini. Ekspresi David dan sekelompok veteran pasukan Sirah Hitam ini sontak berubah. Jika mereka memiliki baju sirah dan busur, mereka tidak akan takut meski bertarung melawan ratusan atau bahkan ribuan pasukan komando daerah. Namun, sekarang mereka kurang persiapan untuk melindungi Wira. Begitu mendengar bahwa Satria sudah datang, Agra seketika terbahak dan berkata dengan ekspresi keji, "Hahaha, Jenderal Satria sudah datang. Wira, bukannya kamu mau membunuhku barusan? Ayo, coba saja, bunuh aku dan kita lihat apa yang akan terjadi padamu." Bab 552. Para penduduk dusun menundukkan kepala dan terdiam. Dengan kedatangan Satria dan pasukannya, dendam Patli tidak akan bisa terbalaskan. Pedang David terhenti di udara dan dia pun mengernyit. Makin banyak pejabat yang dibunuh, Wira akan makin sulit lolos dari masalah. Namun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wira menghampiri Agra dengan membawa pedang Treksa, lalu langsung menebasnya dengan pedang itu. Duk, kepala Agra menggelinding ke tanah dengan mata terbelalak kaget. Seolah-olah dia tengah bertanya, bagaimana mungkin Wira berani membunuhnya saat Jenderal Satria ada di sini? Tidakkah Wira takut pada mereka? Angankan jenderal pendamping, biarpun raja datang ke sini, aku tetap akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Kak Patli. Ujar Wira. Kemudian, dia membawa kepala Agra dan meletakkannya di depan aula berkabung. Duk, Mada dan semua penduduk dusun Pranowo berlutut dengan air mata berlinang.
Mereka bersyukur karena Wira sangat adil. Dia memilih membunuh para pejabat kotor itu demi membalaskan dendam Patli. Kak Patli, aku sudah mengirim orang-orang yang menyakiti keluargamu ke alam baka. Untuk dalam utamanya, harap tunggu sebentar. Aku berjanji untuk mengirimnya ke sana, ujar Wira. Kemudian, dia membungkuk 3 kali dan pergi dari situ. Penduduk desa yang mendengar ucapan Wira merasa ngeri. Bukankah dalam utama masalah ini adalah prefektur? Apa yang ingin dilakukan Wira? Mungkinkah dia berniat menghabisi Dirja juga? Sementara itu, Mada berbinar menatap Wira dengan penuh penghargaan dan kerinduan. Wira berjalan keluar dari aula tanpa mengatakan apa-apa. Wajahnya muram dan tanpa ekspresi. Setelah datang ke dunia ini, Patli adalah orang pertama yang benar-benar baik yang Wira kenal. Meskipun Patli tidak kaya, dia membantu seluruh penduduk desa dengan segenap kekuatannya. Namun, orang sebaik Patli malah dibunuh oleh pejabat korup. Bahkan, seluruh keluarganya juga dibunuh dengan cara yang begitu kejam. Untuk pertama kalinya, Wira merasakan jijik yang tak terungkapkan terhadap dunia ini. Mengapa para pejabat korup ini begitu berani berbuat jahat? Seolah-olah mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memutarbalikkan fakta, bertindak semena-mena, dan melanggar hukum. Tidak, dunia ini tidak seharusnya seperti ini. Dunia tidak boleh dipimpin oleh sekelompok bajingan ini. Danu mendadak berkata, Kak Wira, pasukan Satria akan segera datang. Kita harus gimana sekarang? Masalah paling genting saat ini adalah bagaimana mereka harus menghadapi pasukan Satria. Bagaimanapun, membunuh pejabat sama saja dengan pemberontakan. Baik pemerintah maupun istana tidak akan mengabaikan pelanggaran ini. David yang berada di sebelah berlutut dan berkata, Tuan, apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu. Kami akan mengikutimu sampai mati, Tuan. Kami sudah muak dengan kerajaan ini. Timpal sekelompok veteran pasukan Zirah Hitam lainnya sambil berlutut. Wajah mereka memancarkan niat membunuh saat mengatakan itu. Sejak Parenglima Dirga dibunuh, mereka sudah mati rasa terhadap kerajaan. Pernah terbesit keinginan untuk memberontak dalam hati mereka. Sayangnya, Panglima Yuda tetap setia pada raja dan kerajaan. Jadi, dia tidak pernah mau menempuh jalan ini. Namun, mereka mendapat secercah harapan karena tampaknya Wira tidak memuja kerajaan. Sekarang, para pejabat mati di tangan mereka. Mungkin inilah saatnya mereka mengumpulkan pasukan. Diam, jangan sembarangan bicara. Pada dasarnya, kerajaan ini baik, hanya orang-orang di dalamnya yang jahat. Kelak, jangan pernah mengungkit tentang hal ini lagi. Kita semua adalah rakyat yang patuh di bawah kekuasaan istana, ujar Wira dengan tampang serius. Dia tidak pernah memikirkan tentang pemberontakan. Biarpun ada kesempatan, dia tidak akan menempuh jalan ini. Sekelompok veteran pasukan Zirah Hitam ini hanya bisa terdiam dan mengerucutkan bibir mereka. Rakyat patuh mana yang membunuh pejabat? Wira bahkan berniat menghabisi sang prefektur. Kak Wira, jadi kita harus gimana sekarang? Begitu pasukan Satria tiba, mereka akan tahu kalau kita membunuh para pejabat itu. Mereka nggak mungkin mengampuni kita, ujar Danu. Aku membunuh para pejabat itu karena mereka pantas dibunuh, bukan untuk memberontak pada istana. Wira memicingkan matanya saat berkata, aku akan menemui Satria dan pergi ke balai prefektur untuk menjelaskan. Masalah ini besar nanya. Jangan, Tuan, larang David dan sekelompok veteran pasukan Zirah Hitam lainnya dengan ekspresi syok. Bab 553. Apa Wira sedang bercanda? Dalam utama masalah ini adalah Dirja, sang prefektur kota pusat pemerintahan Lokana. Pria itulah yang membuat rencana untuk menjebak Wira. Sekarang, Dirja telah mendapatkan kelemahan Wira karena Wira membunuh para pejabat. Jika dia pergi ke balai prefektur, itu sama seperti seekor domba yang mengantar nyawa ke mulut harimau. Danu juga melarang, nggak boleh, Kak Wira. Kami nggak bisa membiarkanmu pergi ke balai prefektur. Itu terlalu berisiko. Wira menjelaskan dengan sabar, yang diinginkan Dirja adalah uang. Selama dia belum mendapatkan uang itu, aku nggak akan dalam bahaya. Setelah memikirkannya sejenak, semuanya sependapat. Namun, mereka tetap saja khawatir. David berkata dengan suara rendah, Dirja itu sangat serakah. Tuan, kalau dia menggenggam kelemahan sebesar ini, takutnya dia nggak akan pernah melepasmu, nggak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan padanya. Wira menjawab dengan sorot mata kelam, aku nggak berniat meminta Dirja mengampuniku,
apalagi memberinya uang. Aku ke sana untuk mengirim pria itu ke tempat dia seharusnya berada dan membuat dia menebus semua kesalahannya. Sadar bahwa Wira sudah menyusun rencana, David dan para veteran pasukan Zirah Hitam itu mengepalkan tangan mereka dan berujar, "Tuan, mohon berikan perintah." Setiap kali Wira beraksi, dia selalu mengejutkan semua orang dengan rencananya yang tak terduga dan luar biasa. Rencana Wira kali ini juga pasti sudah dipikirkan matang-matang. Wira berkata, "Paman David, keluarkan 3 barang dari kompartemen rahasia keretaku. Bawa benda-benda itu ke ngarai naga biru dan berikan pada Mary. Pak Putu akan tahu apa yang harus dia lakukan." Saat di Kabupaten Hiloka sebelumnya, Wira sudah tahu bahwa dalam masalah ini adalah Dirja. Dia pun membuat persiapan untuk berjaga-jaga. Metode ini terlalu brutal dan berbahaya, bahkan berisiko mendatangkan kecaman dari semua orang. Jadi, Wira sama sekali tidak berniat menggunakannya, ini hanya opsi terakhir baginya untuk melindungi diri. Tak disangka, Dirja bertindak begitu kejam sehingga Wira terdorong untuk membalasnya dengan cara yang sama kejamnya. "Aku mengerti," sahut David sambil mengangguk. Ketiga benda itu adalah barang-barang yang dibuat orang-orang dusun Dharma di atas perintah Wira setelah dia kembali dari Kabupaten Pirola. Selama ini, ketiga benda itu disimpan dan disembunyikan rapat-rapat di dalam kereta Wira. Bahkan, David pun tidak tahu benda apa itu. Wira menoleh pada seorang veteran pasukan Zirah Hitam lainnya dan berkata, "Paman Yaslan, bawa yang lainnya kembali ke dusun Darmadi." Saat Kak Putro bertanya, "Katakan padanya kalau kamu kembali untuk mengambil uang demi menebusku." "Aku mengerti," sahut Yaslan sambil mengangguk. Melihat semua orang sudah diberikan tugas, Danu pun bertanya, "Kak Wira, apa yang harus kulakukan?" "Kamu harus belajar menggunakan benda ini secepat mungkin. Kalau enggak, Satria akan menangkap kita semua," jawab Wira sambil mengeluarkan 2 kotak berbeda ukuran dari kantong pelana. Kedua kotak ini berisi benda-benda aneh, yang satu panjang dan satunya pendek, yang satunya dari pipa besi dan yang lainnya dari kayu. Sekelompok veteran pasukan Zirah Hitam ini mengelilingi Wira dan mengernyit. Tidak ada satupun dari mereka yang mengenali benda-benda itu. Danu bertanya dengan penasaran, "Kak Wira, apa ini?" Dia pernah melihat 2 kotak ini sebelumnya. Keduanya adalah hasil kerja keras Suryadi dan Emran sepanjang malam yang diberikan pada Wira sebelum mereka pergi. Namun, Wira tidak pernah membuka 2 kotak itu. Jadi, Danu tidak tahu apa isinya. Wira menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Senjata." Para pejabat kecil ini cukup kejam, menggunakan cara sebejat ini untuk menjebak pria itu. Dengan begini, biarpun para sarjana provinsi itu kembali, mereka nggak akan berani menangani kasus ini. Ujar Satria yang sedang menunggangi kuda. Wajahnya terlihat angkuh, seolah-olah dia baru saja membalas dendam besarnya. Saat ini, jaraknya hanya 1,5 km jauhnya dari Dusun Pranowo. Kemarin, Wira membuat jebakan dan membuat Satria dipermalukan di hadapan sekelompok sarjana provinsi. Sekarang, Satria sudah mengetahui rencana Agra yang membunuh satu keluarga demi menjebak Wira. Kini, setelah Wira terlibat dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan, siapa yang masih berani membelanya? Tugas Satria lebih sederhana. Setelah Agra selesai dengan penyelidikan palsunya, Satria akan mengerahkan pasukan untuk menangkap Wira dan rombongannya. Demi tujuan ini, Satria sudah membuat banyak persiapan dan membawa 500 prajurit paling elit dari pasukan komando daerahnya. Selain mengenakan baju zirah, 200 orang di antaranya membawa busur dan 300 sisanya memegang perisai. Sekuat apapun lawan, Wira dan orang-orangnya tidak mungkin bisa menandingi mereka.